Olahraga merupakan aktivitas penting yang berperan besar dalam menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran jasmani. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh menjadi lebih kuat, daya tahan meningkat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, olahraga juga melatih kedisiplinan, kerjasama, dan sportivitas. Macam-macam olahraga sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan minat serta kemampuan masing-masing individu. Pertama, olahraga permainan seperti sepak bola, bola voli, dan bola basket. Olahraga ini biasanya dilakukan secara berkelompok dan melatih kekompakan, kerjasama tim, dan strategi. Kedua, olahraga atletik seperti lari, lompat, dan lempar. Olahraga ini melatih kekuatan otot, kecepatan, dan ketahanan fisik. Atletik sering disebut sebagai induk dari berbagai cabang olahraga karena gerakannya yang dasar dan alami. Ketiga, olahraga bela diri seperti pencaksilat, karate, dan taekwondo. Selain melatih fisik, olahraga ini juga membentuk mental, kedisiplinan, dan pengendalian diri. Bela diri mengajarkan kita untuk membela diri dengan bijak, bukan untuk menyakiti orang lain. Keempat, olahraga kebugaran seperti senam, yoga, dan aerobik. Olahraga ini cocok dilakukan oleh berbagai usia karena gerakannya menyesuaikan kemampuan tubuh dan berfokus pada kesehatan serta kelenturan. Kelima, olahraga kardio yang dikategorikan sebagai olahraga reaksi karena bisa dilakukan santai untuk hiburan dan kesehatan. Yang kedua, sebagai olahraga kebugaran karena melatih daya tahan tubuh dan kesehatan jantung. Dan yang terakhir adalah sebagai olahraga prestasi jika dilakukan secara profesional seperti balap sepeda, yaitu olahraga bersepeda bermanfaat untuk melatih jantung, paru-paru, serta otot kaki dan cocok untuk berbagai usia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah Islam yaitu agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam menjaga kesehatan tubuh. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh adalah melalui olahraga. Namun sebagai seorang muslim, setiap aktivitas yang kita lakukan tentu memiliki aturan dan tuntunan syariat, termasuk dalam berolahraga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hukum olahraga dalam Islam. Apakah olahraga diperbolehkan? Apa saja batasan-batasannya? Dan bagaimana olahraga yang kita lakukan tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bahwa olahraga dalam Islam bukan sekadar aktivitas fisik semata, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga amanah tubuh yang telah Allah titipkan kepada kita, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya,
berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam Allah tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi generasi muda zaman sekarang, yaitu adalah hukum olahraga dalam Islam. Yang pertama adalah pandangan Islam terhadap kesehatan dan kekuatan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kesehatan jasmani. Tubuh yang kita miliki adalah bukan milik kita sepenuhnya, melainkan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik memiliki nilai penting dalam Islam selama digunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah hukum olahraga dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa hukum olahraga dalam Islam adalah mubah atau boleh. Bahkan hukum tersebut bisa berubah tergantung niat dan pelaksanaannya. Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, bahkan haram. Yang pertama, hukum tersebut bisa menjadi sunnah apabila jika niat untuk menjaga kesehatan dan memperkuat ibadah. Dan yang kedua, hukum tersebut bisa menjadi wajib apabila olahraga diperlukan untuk menjaga kesehatan dan jika ditinggalkan bisa membahayakan diri. Dan yang terakhir, hukum tersebut bisa berubah menjadi haram apabila mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berpakaianlah dengan pakaianmu yang indah setiap kali kamu memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga aurat dan adab, termasuk saat berolahraga. Dan yang terakhir adalah hikmah olahraga dalam Islam. Ada banyak hikmah dari olahraga yang sesuai syariat. Di antaranya adalah yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat ibadah karena tubuh lebih bertenaga. Dan yang keempat yaitu bisa melatih sportivitas, kesabaran, dan kerjasama. Dan yang terakhir adalah menjadi ladang pahala jika disertai niat yang benar. Dengan niat yang lurus, olahraga yang kita lakukan bisa bernilai ibadah, bukan sekedar aktivitas duniawi. Kesimpulannya adalah Islam tidak melarang olahraga, bahkan mendorong umatnya untuk kuat dan sehat. Namun semua itu harus dilakukan sesuai syariat dengan niat yang baik dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang sehat, kuat, dan lurus niatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman bisa menjadi pahala, dan juga semoga teman-teman bisa melakukan apa yang telah saya sampaikan. Demikianlah kajian singkat pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran, khususnya saya pribadi,
agar kita bisa meniatkan olahraga ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan pahalanya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah berenang. Berenang termasuk olahraga yang dianjurkan karena melatih kekuatan fisik dan keterampilan bertahan hidup. Dalam prakteknya tetap harus menjaga aurat dan adab. Manfaatnya adalah yang pertama, melatih hampir seluruh otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan kapasitas paru-paru dan kesehatan jantung. Yang ketiga adalah baik untuk sendi karena minim benturan. Dan yang terakhir adalah membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Kemudian olahraga yang kedua adalah memanah. Memanah dikenal dalam sejarah Islam dan sering disebut sebagai keterampilan yang baik untuk dipelajari karena melatih fokus dan kesiapan diri. Manfaatnya adalah yang pertama, bisa melatih konsentrasi dan koordinasi mata dan tangan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kekuatan otot, lengan, dan bahu. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan kontrol emosi dan kesabaran. Dan yang terakhir adalah melatih postur tubuh dan keseimbangan. Kemudian olahraga yang ketiga yaitu berkuda. Berkuda merupakan olahraga yang sangat dihargai dalam Islam karena melatih keberanian, tanggung jawab, dan kekuatan fisik. Manfaatnya yaitu yang pertama, melatih otot inti. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Dan yang ketiga yaitu baik untuk kesehatan mental dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir adalah membantu postur tubuh menjadi lebih tegap. Kemudian olahraga yang keempat yaitu lari dan jalan cepat. Lari termasuk olahraga yang sederhana yang dibolehkan dan bisa dilakukan siapa saja selama tidak melalaikan kewajiban ibadah. Manfaatnya yaitu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Kemudian yang kedua adalah membantu menjaga berat badan secara ideal. Dan yang ketiga yaitu menguatkan tulang dan otot kaki. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kelima yaitu olahraga yang dianjurkan adalah bela diri. Bela diri dibolehkan jika bertujuan untuk melindungi diri, bukan untuk menyakiti orang lain atau pamer kekuatan. Manfaatnya yaitu meningkatkan kekuatan dan kelenturan tubuh, melatih rileks dan koordinasi, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, dan yang terakhir membantu pengendalian emosi dan disiplin.